Oke, jadi ya kayaknya kita sebelum terjun di props dan stat ya, kita harus mengenal lebih dalam sih apa itu JSX. Jadi kita lanjutkan ya dari video sebelumnya. Ada seperti ini. Apa sih itu JSX ya? Ini saya tutup dulu. Jadi JSX itu kurang lebih merupakan suatu JavaScript XML ya. Jadi suatu render yang merender JavaScript dan ini diekspor jadi suatu komponen ketika diekspor, di mana di dalamnya itu mereturn suatu HTML gitu ya. Nah, itu. Tapi di sini kalau kalian perhatikan, JSX ini memiliki beberapa hal ya yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian ingin menaruh suatu variabel di sini. Ya, hello dunia ini misalnya saya mau ganti gitu di sini. Const text utama gitu ya sama dengan hello dunia. Ya tahu sih. Ya. Nah, ini kalian bisa masuk ini variabel ini di teksnya gitu. Gimana cara panggilnya? Nah, jadi di sini gimana cara memanggil teks utamanya? Kalian cuma perlu bungkus di dalam kurung kerawal gitu. Nah, setiap yang dibungkus dengan kurung kerawal di HTML, gitu ya. Kalian kalau lihat perhatikan apakah nampak? Nah, setiap yang dibungkus dengan kurung kerawal gitu, itu bisa kita panggil suatu JavaScript gitu. Jadi contohnya ini kan variabel ya di JavaScript ya. Kalian bisa buat pakai const jika nilainya nggak pernah berubah atau pakai let. Ya, tapi karena ini biasanya nilainya tidak pernah berubah ya, const ya. Kan panggil aja di sini tuh, dia bahkan ada suggestionnya. Dia tidak error. Jadi kita kalau lihat di ini kita tidak ada error gitu. Dan ketika saya ganti gitu di sini saya, ini otomatis berubah gitu ya. Dan ini luar biasa ya. Kalian bisa panggil yang lain misalnya let misalnya number 1 sama dengan 127. Kalian bisa panggil di sini misalnya number 1. Kan juga bisa gabungin nih. Misalnya teks ini saya mau gabungin dengan teks ini. Kalian bisa pakai kayak gini. Ditambah concatenate ya. Dengan teks utama juga bisa. Nanti dia bakal kegabung. Oke. Tapi ya utamanya untuk memanggil suatu JavaScript di HTML, kalian cuma perlu menggunakan yang namanya kurung kerawal. Dan ini bebas ya. Kalian mau panggil function di sini juga bisa. Misalnya kalian buat function send message gitu ya. Ya, kan ini pembuatan suatu function. Kan return halo di sana gitu. Dan ini kalian bisa panggil. Cuma perlu di sini buat lagi ya. Nah, itu send message. Nah, kalian kalau seperti ini dia tuh nggak muncul ya. Kenapa nggak muncul? Karena functionnya udah ditaruh, tapi dia belum dipanggil. Kalian tinggal panggil. Panggilnya gimana? Tinggal buka kurung, tutup kurung. Ada ya kalau di sana. Kalau kalian ganti di sini juga. Nah, itu ada di sana. Ini kalau panjang. Jadi itu ya. JSX itu merupakan suatu sintaks ya, yang mana di HTML kita bisa memanggil yang namanya nilai-nilai dari JavaScript gitu. Contohnya nih, color ini kalau saya mau buat dari suatu variabel, saya buat di sini const color. Diseret. Ini juga nggak masalah karena dia bacanya di sini ya. Pokoknya setiap dalam kurung kerawal gini dia bakal membaca si variabel dari JavaScript gitu. Contohnya lagi, saya mau buat seperti ini. Nah, dia nggak dibungkus dalam apa-apa. Ini juga bisa. Kalian bisa alert ya. Halo, halo. Dia juga bakal muncul nih alertnya. Dia bakal muncul terus ya. Jadi gitu ya. JSX ya. Jadi suatu HTML yang di custom atau sintaksnya itu bisa kita masukkan suatu variabel dari bukan nggak hanya variabel ya, function juga bisa. Kalian juga bisa masukin struct atau tipe atau objek gitu atau array juga bisa. Misalnya saya mau buat array buah gitu ya, sama dengan mangga, nanas gitu ya, nanas. Dan ini juga bisa saya panggil gitu, misalnya div gitu ya, array buah. Nah, saya bungkus dalam kurung kerawal array buah yang nilai ke 0 terus nilai ke 1 seperti itu ya. Oke, jadi ada mangga dan nanas di sini. Nah, itu saja sih pengenalan lebih dalam ya terkait JSX supaya kita lebih siap terkait dengan props dan stat ke depan.